dikasih obat? Gimana bisa sembuh kalau nggak dikasih obat? Apa kamu sudah memeriksa anak itu sebelum kamu berikan resep ini? Saya kira dia cuma sakit perut biasa, Dok. Ini menyangkut nyawa manusia koasnya. Usus buntunya pecah, anak itu bisa saja kehilangan nyawa. Kamu tunggu di ruangan saya. Masih mikirin dokter Mirna ya? Dia masih larut dalam pikirannya sendiri. Dan saya merasa tertantang untuk menarik dia ke permukaan. Bawaan nama Tuhan kamu. Kamu yang membunuh istri saya. Brengsek! Pembunuh kamu! Rumah sakit lagi saya! Rasain kamu. Perempuan sombong. Akhirnya kamu kena batunya juga. Saya menginterupsi. Maafkan saya atas keegoisan saya. Saya akan menandatangani apa yang harus saya tandatangani. Sesuai dengan janji lisan saya malam itu, Dok. Kehilangan seorang istri bagi saya adalah penderitaan yang berat. Tapi saya tidak mau memperberat penderitaan itu dan kehilangan rasa kemanusiaan saya. Saya akan memasang iklan permohonan maaf di koran yang telah memuat berita yang memojokkan Dr. Ayu. Terima kasih. Karena dokter telah menggugah kesadaran saya yang sempat terlena karena kesedihan. Itu sudah tugas saya. Kasih, Dok. Saya permisi, Dok. Mari. Terima kasih atas dukungan kalian semua, Koas. Sama-sama, Dok. Biasih. Ya, sama-sama. Sekarang kalian bisa kembali ke tugas kalian masing-masing. Baik, Dok. Permisi, Dok. Iya, Dok. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan atas apa yang telah kamu lakukan buat saya. Ya, saya melakukan ini tidak hanya untuk kamu. Tapi saya lakukan ini untuk kebenaran. Juga untuk orang yang membutuhkan kamu. Itu saja. Terima kasih. Saya lihat kondisinya sangat parah. Namanya Ibu Susan. Terus gimana keadaan? Setelah saya cari tahu ternyata suami dan anaknya meninggal karena kecelakaan.
Iya sayang. Tadi Mama dari rumah sakit, terus Mama dari sana arisan. Mama mampir ke rumah Tante Ola. Dia lagi kurang sehat, jadi nggak bisa ikut arisan. Mama kenapa sih ceria banget abis dapat arisan $? Buat Mama narik arisan udah biasa sayang. Kamu mau tahu kenapa Mama gembira sekali hari ini? Karena dokter Ayu yang besar kepalanya itu sekarang pasti kempes kepalanya. Dia pasti dipecat karena mencemarkan nama baik Rumah Sakit Pelangi Harapan. Dia tidak dipecat. Justru Mama yang mencemarkan nama baik rumah sakit. Sebagai istri Presiden Komisaris, kamu ikut campur terlalu jauh dan memvonis bahkan menista dokter yang tidak bersalah. Mulai saat ini kamu jangan menginjak rumah sakit kecuali kamu sedang sakit atau sedang mengunjungi sahabat atau kerabatmu yang sedang sakit. Atau kalau kamu diundang. Loh, kenapa? Mama ini kan istri Papa, istri pemegang saham terbesar. Itu tidak memberi kamu hak untuk ikut campur dalam urusan rumah sakit. Apalagi membuat heboh dan antipati. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda sudah sarapan dan minum obat? Ini ada berita yang meralat tentang berita kemarin, serta penjelasan dari suami almarhumah Ibu Purwati Singgi. Anda mau baca? Terima kasih. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Luar biasa. Berminggu-minggu kami mencoba untuk membuka komunikasi dengan Dr. Mirna. Tapi sama sekali tidak ada tanggapan apa-apa dari dia. Dan dalam beberapa hari saja, Dr. Petra mampu mengajak dia bicara. Saya kagum sama dokter. Ya, mungkin karena saya mengajak dia berbicara bukan tentang dirinya, melainkan tentang Dokter Ayu. Dan kelihatannya dia pengagum Dokter Ayu. Oh ya? Saya akan coba memakai cara dokter. Siapa tahu saya juga berhasil mengajak dia. Halo, selamat sore. Saya Dr. Ayu dari Rumah Sakit Pelangi Harapan. Bisa saya bicara dengan Bu Rani?
Ya, saya sendiri. Bu Rani kenal dengan Pak Beno. Iya, saya kenal baik dengan dia, dokter. Ada apa dengan Beno, dokter? Pak Beno mengalami kecelakaan. Sekarang beliau pingsan dan belum siuman. Kami menemukan kartu nama ibu di dalam dompetnya. Iya, saya segera ke sana, dokter. Dia masih belum sadar. Dari hasil ronsen, jelas tulang tangan kanannya hancur. Meskipun saya bukan ahli tulang, saya menduga tangan kanannya harus segera diamputasi. Dokter ahli bedah tulang sedang dalam perjalanan menuju kemari. Hidup dan karirnya sangat tergantung pada tangan kanannya, dokter. Dia seniman yang sedang menanjak, dok. Sekarang ini dia sedang mempersiapkan pameran lukisan pertamanya, dokter. Pameran itu rencananya berlangsung 2 bulan lagi, dok. Maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tunggu saja ahlinya. Dia yang akan memutuskan dan melaksanakan operasinya. Tapi dari hasil ronsen, besar kemungkinan keputusannya sama dengan seperti yang saya katakan barusan. Saya tidak bisa membayangkan, dok. Bagaimana kalau dia sadar dan mengetahui kalau tangan kanannya sudah tidak ada, dokter? Reaksinya pasti akan memilukan siapa saja yang melihat Pak Beno. Tapi kalau Pak Beno tidak segera diamputasi, justru hidupnya dalam keadaan bahaya. Ada keluarga dekat atau orang dekat yang bisa menandatangani surat kuasa untuk mengoperasi dia. Dia anak yatim piatu, dok. Dia tidak punya kerabat. Apalagi di Jakarta. Hanyalah saya satu-satunya teman dekat semasa hidupnya, dokter. Tanpa surat itu, Pak Beno tidak bisa dioperasi. Dan kalau nanti ahlinya memutuskan Pak Beno harus dioperasi malam ini juga, harus ada orang yang memutuskan untuk menandatangani surat itu. Kalau tidak, itu akan sangat membahayakan nyawanya. Biar saya saja, dok, yang tanda tangan di surat itu. Selamat pagi, Dok. Saya pikir kamu sakit hati, terus tidak mau kesini lagi. Karena kemarin saya kesel dengan kamu. Saya nggak apa-apa kok. Hati saya sehat walafiat. Saya cuma pengen tahu kenapa kemarin kamu kesal sama saya. Saya tidak suka ditanya macam-macam. Loh, saya kan nggak nanya macam-macam. Saya tahu sebagai teman kita harus saling menghargai. Bukan itu intinya. Saya tidak suka ditanya macam-macam. Karena dalam situasi sekarang, kamu dokter saya dan saya pasien. Antara dokter dan pasien tidak boleh terlalu akrab. Boleh saya minta korannya? Sorry, silakan.
sadar. Dokter, tolong beri dia kekuatan batin supaya dia bisa menerima musibah ini, dokter. Saya kira saya udah gak bisa ketemu kamu lagi, Rani. Terima kasih, dokter. Dokter telah menyelamatkan nyawa saya. Hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kita memang harus bersyukur. Kami terpaksa mengamputasi tangan Anda. Kenapa, dokter? Kenapa dokter nggak biarkan saya mati aja? Kenapa dokter hanya mengambil tangan saya? Lebih baik dokter bunuh saya. Bunuh saya! Kamu harus selalu ingat apa yang sudah dikatakan Dokter Ayu sama kamu. Kamu harus kuat, sayang. Karena musibah ini adalah tantangan bagi kamu. Kamu kan masih mempunyai satu tangan lagi untuk melukis. Dan saya yakin kamu pasti mampu. Lukisan yang bagus kan bukan berarti dari tangan kamu, tapi dari batin. Lukisan adalah sebuah ekspresi, Beno. Bukan hanya sekedar goresan. Sekarang saya pulang dulu ya, karena besok pagi saya harus kerja. Besok setelah pulang kantor, saya akan kembali lagi menemani kamu. Selamat malam. Kamu istirahat ya. Maafkan saya, Rani. Saya merasa hidup saya sudah tidak ada artinya lagi. Dan suatu saat, kamu juga akan menganggap saya memang sudah tidak ada artinya lagi. Dan dalam batin kamu yang kamu tutupi dengan perasaan kasihan, akan tumbuh keinginan untuk mencapakan saya. Tapi sebelum itu terjadi, lebih baik saya pergi, agar tidak menjadi beban bagi siapapun. Pak Beno! Stop! Dokter, jangan dekati saya.
Saya bisa mengerti penderitaan Anda, Pak Beno. Saya bisa maklumi niat Anda untuk mengakhiri hidup Anda barusan. Tidak, dokter. Tidak. Saya harus mengakhiri hidup saya dan saya harus seperti ini. Anda yakin hidup Anda akan berakhir dengan cara seperti ini? Bagaimana kalau Tuhan belum menghendaki kematian Anda? Sementara wajah Anda rusak dan semakin banyak tulang Anda yang patah akibat jatuh dari ketinggian ini. Apakah itu tidak akan menambah penderitaan Anda dan penderitaan Rani yang begitu mencintai Anda? Dan di atas semua penderitaan ini, perbuatan bunuh diri adalah salah satu dosa besar yang harus Anda pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ayo, kita kembali ke kamar. Lupakan semua ini. Saya berjanji, tidak ada seorang pun yang akan tahu kejadian sekarang ini. Pak Beno! Bagaimana kemajuan anak saya, Dok? Ya, tadinya saya khawatir keadaannya akan semakin parah. Tapi alhamdulillah, kekhawatiran saya itu tidak menjadi kenyataan. Dan sekarang ini kita menunggu pendonor mata. Kira-kira berapa lama lagi, Dok? Kita sama-sama berdoa agar penantian Tasya tidak terlalu lama. Ya, silakan. Selamat pagi, Dok. Pagi. Halo, Tasya. Selamat pagi, dokter. Selamat ulang tahun, Dok. Terima kasih. Dari mana Anda tahu kalau hari ini ulang tahun saya? Saya punya daftar ulang tahun semua dokter di sini. Ini kadonya. Terima kasih. Saya rasa kita harus menyebarkan pesan ini di tempat-tempat strategis di rumah sakit ini, Dok. Supaya bisa mengetuk hati para calon donor mata itu. Ini ide yang bagus. Kalau Koas Ari tidak keberatan, tolong segera dipasang. Karena hari ini schedule saya padat sekali. Baik, Dok. Dokter Hari, terima kasih atas dukungan untuk anak saya. Hanya ini yang bisa saya lakukan, Pak Brata. Tapi harapan yang Anda tebarkan telah menghilangkan rasa keputusasaan saya. Dokter Ayu, tadi malam saya dengar ada laporan pasien yang mau mencoba bunuh diri. Bapak tahu dari mana? Maksud saya, rasanya waktu kejadian itu tidak ada satupun orang di sana yang melihat. Dokter Ida. Dokter Ida mendengar percakapan Anda dengan pasien itu. Lalu kenapa Dokter Ida tidak membantu saya mencegah pasien itu? Saya khawatir kehadiran saya akan merusak suasana dan membuat dia malu atau panik, lalu nekat terjun. Nah, kenapa Anda tidak melaporkannya pada saya? Saya bermaksud untuk melaporkannya, Dok. Tapi waktu saya tiba tadi, ada keadaan darurat yang harus segera saya tangani. Seharusnya begitu Anda curiga, Anda langsung melaporkan kepada pihak rumah sakit. Maksud saya pihak keamanan. Karena kalau sampai pasien itu bunuh diri, maka pihak keamanan rumah sakit yang akan dituntut pertanggungan jawabnya. Mengerti? Mengerti, Dok. Bagus. Saya sadar bahwa saya harus menuruti peraturan. Tapi kalau malam itu saya harus melapor dulu, saya takut semuanya jadi terlambat. Akhirnya saya mengambil resiko untuk mengambil tindakan saya sendiri.
Alhamdulillah, dia bisa sadar, Dok. Sudah betul. Tapi kenapa setelah itu Anda tetap tidak melaporkannya kepada pihak keamanan? Kenapa? Karena waktu saya menyadarkan dia untuk tidak bunuh diri, saya berjanji untuk merahasiakan tindakannya, untuk menutupi luka batinnya, Dok. Tapi kalau dokter menganggap saya melanggar disiplin, saya siap menerima hukumannya. Baik, baik. Saya akan mempertimbangkannya. Sekarang ada satu hal lagi. Koas merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Saya tidak merasa memperlakukan mereka tidak semestinya, Dok. Saya tidak tahu kenapa mereka mengeluhkan hal ini kepada dokter. Mereka tidak melaporkannya pada saya. Ini cuma feeling saya. Anda tidak usah pikirkan. Sekarang silakan Anda melaksanakan tugas Anda kembali. Baik, Dok. Tolong, anak saya dibawa begitu. Anak saya dibawa orang itu, tolong. Ibu, saya tahu anak ibu di mana. Tahu, Dok, di mana, Dok? Tolong, Dok. Ibu mau ke sana kalau saya antar. Mau, Dok, mau. Nanti dokter Ayu akan minta suster untuk membantu ibu bersiap-siap. Ya, Bapak juga bersiap-siap. Mas, kita akan ketemu anak kita, Mas. Terima kasih atas kunjungan kamu, Far. Terutama bantuan kamu barusan. Terus terang saya sempat bingung, nggak tahu harus buat apa. Bagaimana kalau saya pindah kerja ke sini supaya saya selalu bisa menemani kamu? Rumah sakit ini nggak akan kuat, Far, bayar gaji kamu. Atau sebaliknya, kamu yang ikut saya. Ikut rumah sakit kamu yang seperti Hotel Bintang 5 itu. Terima kasih, Far. Rumah sakit ini lebih membutuhkan saya. Anak yang sedang berulang tahun itu sedang menghadapi kebutaan. Tapi dia sangat tambah. Sehat tuh. Yuk. Tasya, selamat ulang tahun ya. Panjang umurnya jadi anak pintar. Selamat ya, Pak. Makasih. Selamat ya, Tasya. Makasih, Dok. Silahkan dilanjutkan, saya masih ada tugas lagi. Baik, Dok. Sekarang, potong kuenya, potong kuenya. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak yakin cara ini akan berhasil, Far. Kenapa kamu mendadak jadi ragu? Terbayang oleh saya pasien itu akan shock. Justru itu yang dia butuhkan. Ini terapi alami. Oke, kita coba. Sekarang Papa nggak usah sedih lagi. Om dokter bilang nanti habis dioperasi Tasya bisa ngeliat Papa lagi kok. Tapi kamu nggak akan dioperasi kalau nggak ada orang yang mau menjempangkan matanya untuk kamu. Loh, kok begitu sih? Iya sayang, caranya memang begitu. Mana ada orang yang mau ngasih matanya? Entah dia sendiri bisa buta dong. Nggak begitu sayang.
Begini, waktu hidup ada aja orang baik yang mau menjadi donatur. Bukan cuma donatur mata, tapi juga ginjal, jantung, dan lain-lain. Nah, nanti waktu dia meninggal, dia akan memberikan jantung atau matanya itu kepada orang yang memerlukan. Kalau nggak ada orang yang mau jadi donatur mata, Tasya jadinya tetap buta dong. Tasya, di dunia ini banyak sekali orang baik. Kamu jangan khawatir ya. Sekarang Tasya banyak-banyak aja berdoa supaya Tuhan memberikan salah satu orang yang baik kepada Tasya, ya. Tasya selalu berdoa kok Om. Habis sholat, Tasya selalu berdoa. Ya Tuhan, tolonglah Tasya. Kirimkanlah orang yang baik hati untuk Tasya yang mau mengasih matanya ke Tasya supaya Tasya bisa melihat lagi dan Papa tidak sedih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dibawa ke sini sih, Dok? Karena anak ibu dibawa ke sini. Enggak. Orang waktu anak saya dibawa itu terus dibawa terus terbang. Anak kita emang terbang, Ma. Tapi diresatkan di sini. Yuk, kita lihat tempatnya yuk. Ayo, Ma. Ayo. Di sini anak kita disemayamkan, Ma. Ini tempat terakhir istirahat anak kita. Orang yang Mama lihat membawa anak kita pergi adalah malaikat yang menjemput anak kita, Ma. Arwahnya kembali ke sisi Allah. Tubuhnya disemayamkan di sini, Ma. Ini sudah dan takdir sebagai anak kita, Ma. Dok, kenapa dokter itu bantu istri saya di dalam, Dok? Tenang, Pak, tenang. Saya tidak bekerja di sini. Tapi tim dokter yang menangani istri Bapak, mereka adalah tenaga-tenaga yang berkualitas. Mereka pasti melakukan yang terbaik. Tolong dukung mereka dengan berdoa. Terima kasih, Dok.
Bagaimana, Dok? Alhamdulillah, istri Bapak sekarang tidak apa-apa. Tapi masih harus istirahat. Sebelum malam sudah bisa dipindahkan dari ICU. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Dokter telah menyelamatkan nyawa istri saya, Dok. Dokter hanya perantara, Pak. Tuhan yang Maha Penyelamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Perawat bilang, kamu sudah membuang semua sketsa yang telah kamu buat ya? Saya sudah buang semuanya. Dan tolong, kamu bawa pulang semua barang-barang itu. Saya sudah tidak menggunakannya lagi. Saya sudah memutuskan. Saya tidak akan melukis lagi sepanjang sisa hidup saya. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Anda seorang pelukis, saya ingin tahu pendapat Anda tentang lukisan ini. Bagaimana? Karya yang bagus. Tapi mudah-mudahan pelukisnya tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Agar dia bisa berkarya terus. Pelukis yang ini menggunakan kakinya untuk melukis karena kedua tangannya cacat. Sedangkan pelukis yang ini menggunakan giginya untuk memegang kuas karena tangan dan kakinya juga tidak sempurna. Orang sering mengeluh kepada Tuhan karena dia tidak punya sepatu. Sementara di sekitarnya ada orang yang tidak punya kaki tapi masih bisa bersyukur karena dia masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Rani, lupakan saja yang sudah saya bilang tadi. Sekarang, tolong kamu belikan alat-alat lukis untuk saya. Saya senang sekali mendengarnya. Oke, saya permisi dulu ya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Oke, sekarang saya langsung pergi untuk membeli semua perlengkapan kamu ya. Kamu istirahat dulu. Bye. Hati-hati, Ran. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.